Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes 3 ayat 11, Yohanes berkata, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Tindakan mengasihi bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata." Itulah sebabnya dalam ayat 18, Yohanes menyampaikan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nilai penting dari kasih itu bukan dalam ide, bukan dalam program, dan bukan hanya disuarakan dalam khotbah. Yang terutama, kasih itu harus diwujud nyatakan, harus diusahakan dan diamalkan sebagai perbuatan yang dirasakan orang lain. Sekarang, saat ini juga, bukan nanti. Kasih tidak mengenal istilah menunggu. Tunggu dulu. Bila ada orang yang butuh pertolongan, tetapi kita tidak bertindak untuk menolong, maka kasih itu hanyalah sebuah slogan. Kasih kita hanya omongan doang, omdo. No action, talk only, kolak kata. Namun, kita harus mewaspadai. Jangan sampai pikiran kita membuat pelaksanaan kasih yang nyata itu menjadi salah kaprah. Banyak orang yang beranggapan bertindak demi kasih itu jauh lebih penting daripada ibadah dan doa. Akibatnya, mereka harus bertindak dan lebih mementingkan perbuatan. Namun ibadah dan doa diabaikan. Dari mulut mereka sering terlontar ucapan, "Apalah arti ibadah dan doa bila tidak ada tindakan?" Perbuatan itulah yang lebih penting. Karena anggapan seperti ini, banyak orang Kristen yang rajin berbuat baik, tetapi kurang dalam beribadah dan berdoa. Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan. Tetapi ingat, dia juga mengajak kita agar mengasihi dalam kebenaran. Mengasihi dalam kebenaran artinya kita membangun kehidupan kasih di dalam dan melalui relasi kita yang baik dengan Tuhan. Tuhanlah sumber kasih yang sejati. Relasi yang baik dengan Tuhan kita itu diwujudkan dalam ibadah dan doa. Perbuatan kasih yang tidak berpijak pada relasi yang baik dengan Tuhan akan mendorong kita untuk mencari pujian. Kita berbuat baik karena kita berharap dipuji oleh orang lain dengan apa yang kita berikan padanya. Perbuatan kasih yang diwujudkan dalam kebenaran Allah selalu mengingat hal ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dasar perbuatan kasih kita adalah karena Allah mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Kita mewujudkan kasih kepada orang lain melalui perbuatan yang saling mengasihi. Kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri pengikut Kristus, orang Kristen. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Adalah mudah semua orang berkuar-kuar tentang kasih atau membuat slogan-slogan yang bertemakan tentang kasih. Tetapi mempraktekkan kasih dalam sebuah tindakan nyata
tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih. Rasul Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Kita harus mengasihi dengan tindakan karena Bapa telah mengasihi kita melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Wujud sederhana mengasihi dengan tindakan adalah ketika melihat orang lain perlu ditolong, hati kita tergerak oleh belas kasihan untuk menolong, baik secara moral maupun material. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau mengingatkan kami melalui Rasul Yohanes agar kami mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami berbuat baik karena Engkau telah melakukan kebaikan kepada kami. Biarlah apa yang telah kami lakukan bukan untuk dipuji, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, Engkaulah yang menyertai dan memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpuji termulialah namamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.